Bertemu lagi dengan saya Cike Bidadewi di Omachi Story yang kali ini akan memberikan Anda resep dendeng sapi khas Sunda ala Omachi ya. Ini resep dari keluarga saya ya, dendeng sapi. Buat saya sih ini spesial ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah untuk 1 kg daging sapi, dari bagian mana saja ya, khas dalam kah, sandung lamur, itu terserah aja. Apalagi jika Anda punya langganan tukang daging yang kebetulan orang Sunda, itu dia lebih ngerti pasti dagingnya jenis apa dan ketebalan mengirisnya dia lebih tahu. Dan sebaiknya memang diiris dagingnya atau dipotong dagingnya itu oleh pedagang karena dia akan mengikuti serat ya, jadi lebih empuk nanti dagingnya. Oke, bumbu yang dibutuhkan untuk 1 kg daging sapi adalah garam 1 sendok makan penuh ya, ketumbar 2 sendok makan penuh minimal ya, bisa 3 sendok itu lebih enak kok. Lalu bawang putih 10 hingga 15 siung tergantung kebesarannya ya, sebesar apa nanti bawang putihnya. Lalu laos atau lengkuas itu 2 ruas jari atau 3 ruas jari, sekitar 75 gram atau 100 gram itu boleh kok, lebih enak nanti ya. Asam jawa 1 sendok makan, kalau bisa yang tanpa biji ya. Saya ulangi ya, daging yang kita gunakan boleh dari jenis apa saja, khas dalam kah, sandung lamur, atau yang untuk rendang itu boleh. Yang penting proses pengirisannya jangan terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga. Dan semoga Anda bertemu dengan pedagang daging yang orang Sunda, karena biasanya mereka lebih ngerti setebal apa kira-kira ukuran untuk dendeng sapi ala Sunda ya. Oke, seperti biasa saya menggunakan cowet atau cobek batu ya untuk menggerus bumbu. Tapi jika Anda mau menggunakan mesin penghancur itu juga nggak masalah sih. Bawang putih dengan garam dan ketumbar itu lebih dulu diulek ya, supaya mudah dan cepat hancur. Menguleknya sampai halus boleh. Ini tidak sulit kok, karena ketumbar itu gampang ya, apalagi ditambah garam. Lalu kemudian bawang putih itu mudah sekali kok menggerusnya, tidak sampai memakai tenaga besar. Setelah halus, ketumbar untuk dendeng sapi tidak harus disangrai, nggak usah. Begini saja nanti enak kok, kan nanti akan dijemur ya, jadi tidak usah disangrai dulu. Tidak apa-apa, langsung diulek halus aja. Setelah itu, setelah halus, baru dimasukkan asam ya, asam jawa. Diulek lagi sampai hancur dan tercampur rata. Setelah tercampur rata dan agak halus ya, pakai perasaan aja lah, halus-halusnya tuh ya, pokoknya sampai halus lah ya, sampai nggak terlalu halus, maksudnya sampai pokoknya sampai butir-butirannya tuh tidak utuh lagi ketumbarnya. Baru kemudian kita masukkan lengkuas ya. Saya suka lengkuas yang banyak, pokoknya saya suka deh sekitar 2 ruas jari yang besar-besar tuh saya suka, karena nanti harumnya enak sekali. Terakhir baru dimasukkan gula merah ya, gula merah terakhir. Jika Anda suka penyedap, jika Anda suka dengan vetsin atau penyedap rasa sapi, boleh ditambahkan sekarang ya, saat ini setelah gula hancur. Oke.
Gula yang saya pakai di sini kebetulan gula aren asli ya. Jadi untuk 1 kilo daging sekitar 150 gram pun itu sudah manis, sudah mantap rasanya. Oke, kemudian baru satu persatu kita bumbui dagingnya ya, sampai rata tercampur satu persatu. Baru setelah tercampur semua, boleh dimasukkan kulkas dulu semalaman, itu lebih enak. Bisa juga langsung dijemur, terserah Anda. Kalau saya lebih suka saya simpan dulu di kulkas kira-kira 6 jam di freezer ya. Baru keesokan paginya saya jemur, karena rasanya beda. Langsung dijemur dengan yang disimpan dulu di lemari es itu hasilnya beda. Tapi terserah Anda sih. Kadangkala ada yang suka langsung dijemur, itu juga nanti rasanya enak. Boleh dibalik 3 jam sekali, jadi nanti tidak terlalu hangus ya, tidak terlalu hitam, tidak terlalu gosong. Matahari pagi dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang itu sudah boleh diangkat. Tentu setelah dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 9 kita balik dulu nih. Nanti dari jam 9 sudah dibalikkan ya. Itu dijemur lagi hingga pukul 11, maksimal sampai pukul 12. Udah, langsung dipindahkan. Boleh langsung digoreng atau dimasukkan ke plastik dulu untuk disimpan di kulkas, itu nggak apa-apa. Rasanya nanti mantap. Dan menggoreng daging dendeng itu ada triknya ya. Apinya tidak boleh terlalu besar. Apinya sedang saja. Begitu sudah matang, begitu sudah panas apinya, minyaknya langsung dikecilkan. Dan menggorengnya itu tidak lebih dari 5 detik tiap sisi ya. Jadi karena dia dijemur pun sudah mateng kan, maksudnya sudah kering. Itu rahasianya. Oke, selamat menikmati, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.